dusun badhe ngurupaken sukmaning jiwaning Alia kakang. Film ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Alia. Ia penasaran dengan adiknya yang bernama Abel yang sering melihat penampakan. Hingga Alia mencoba membuka mata batinnya untuk memastikan jika semua itu tidaklah ada. Namun setelah ia melakukan pembukaan mata batin, ia justru melihat sosok mengerikan yang ternyata selama ini ada di sekeliling mereka. Alia yang awalnya berani justru semakin takut di mana sosok mengerikan itu terus-terusan datang dan meminta bantuan. Hingga pada akhirnya Alia dihantui sosok penghuni rumahnya selama ini. Begini cerita selengkapnya. Siang itu, Alia yang tengah asik belajar di dekat perapian diminta sang ibu untuk memanggil Abel karena hari sudah sore. Alia, ajak Abel masuk. Kala itu di tahun 2005, Alia langsung keluar dari rumah untuk mencari keberadaan adiknya. Mang Asep, tukang kebun yang berjaga, turut menyapa Alia sekaligus berpamitan karena pekerjaannya telah selesai. Gadis itu mencari Abel ke sana kemari, yang ternyata gadis bocah itu berdiri di depan pohon. Alia menyapa adiknya, namun Abel meminta sang kakak untuk diam. Ia memberitahu jika ada orang di belakang pohon. Alia yang penasaran pun langsung mengecek ke belakang pohon itu, namun tak ada satu orang pun di sana. Abel menjelaskan jika orang yang berada di balik pohon meminta mereka pergi dari rumah yang mereka tepati adalah rumahnya. Tadi ada, Kak. Alia yang tak percaya mengajak adiknya untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Abel terus meyakinkan jika ia benar-benar melihat ada orang. Alia menegaskan jika Abel sering mengatakan melihat sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa. Malam harinya, Alia masih sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian sekolah. Samar-samar ia melihat sosok yang melintas dari pintu samping. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, Alia bergegas memanggil ayah dan ibunya untuk segera datang. Mereka berhasil masuk ke dalam kamar dan melihat Abel berteriak histeris. Tangan dan kakinya terluka akibat cakaran kuku. Melihat jendela yang terbuka, sang ayah langsung menggeledah rumah, namun tak menemukan apapun. Ia mendesak Alia mengatakan apa yang dilihat putrinya itu. Alia merasa bingung dan tidak menjawab apapun. Film pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, Alia kala itu mengenyam pendidikan di negara Bangkok, Thailand. Siang itu Alia lagi asik di warung kopi untuk mengerjakan tugas. Seorang pelayan datang membawakan kopi dari salah seorang pengunjung. Someone order for you. Ternyata itu dari Davin, sang kekasih yang sedari tadi udah berada di sana selama beberapa menit dan mengamati Alia yang sedang mengerjakan tugas. Mereka berbincang santai hingga sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Bentar ya. Om Herman memberitahu jika kedua orang tua Alia mengalami kecelakaan dan meninggal. Segera Alia bergegas pulang ke Indonesia saat itu juga. Om Herman menjelaskan jika orang tua Alia kecelakaan dengan truk pembawa besi, di mana besi yang menembus mobil menusuk tubuh kedua orang tua Alia. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, namun tak bisa diselamatkan. Herman meminta Alia untuk bersabar. Alia mengerti jika semua yang terjadi adalah takdir Tuhan. Herman meminta Alia menjaga Abel karena ia adalah keluarga satu-satunya. Ia juga mengatakan jika rumah yang ditempati kini adalah rumah dinas sang ayah. Dalam waktu 3 bulan, mereka harus pindah karena harus dikembalikan ke perusahaan. Ia menyarankan agar Alia dan Abel menempati rumah warisan keluarga mereka yang berada di Jalan Teratai. Di waktu yang berbeda, Alia memperkenalkan Davin pacarnya kepada Abel. Ia berkata, jika mulai saat ini dirinya bersama Davin akan menemani Abel. Ia juga mengatakan jika ia mencari pekerjaan di Jakarta, Alia juga mempersiapkan semuanya termasuk untuk pindah rumah. Mendengar pindah rumah, membuat Abel jadi terkejut. Alia menjelaskan, jika rumah yang ditempatkan kini adalah rumah dinas sang ayah,
dan mereka tidak bisa menepati lagi. Mereka akan pindah ke rumah lama yang berada di jalan teratai. Abel memberitahu jika ia tidak menyukai rumah tersebut karena ada makhluk lain yang tinggal di sana. Alia kembali menjelaskan apa yang pernah terjadi dulu, merupakan maling yang ingin masuk ke dalam rumah. Ia sedikit kesal kepada adiknya karena setiap pindah rumah, ia selalu mengaku melihat sosok yang tak terlihat. Tak berselang lama, mereka pun sampai ke rumah besar dan masih terawat. Mang Asep kala itu masih bekerja di sana, merawat rumah tersebut. Asep mengucapkan turut berduka dan memberitahu jika di belakang masih banyak rumput dan semuanya belum beres. Sementara itu, Abel masih merasa takut untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ia melihat botol minum kakaknya yang mengelinding mengikuti Alia. Abel pun masuk ke dalam kamar orang tuanya dan melihat kain yang menutupi perabotan. Kain itu berwujud seperti bentuk manusia, listrik berkedip, dan tiba-tiba malam harinya, Alia mengajak Abel untuk makan malam karena ia telah memasakkan nasi goreng. Abel menolak karena ia ingin beristirahat. Alia mengerti dan meminta adiknya untuk tidur kembali. Dikarenakan ia harus sekolah esok hari, sayangnya Abel menolak karena ia tak ingin masuk sekolah lagi. Alia terus memaksa adiknya untuk masuk sekolah karena Abel telah terlalu lama tidak sekolah. Abel terus berteriak dari dalam kamar karena ada sosok yang terus mengikutinya. Alia terus memaksa, namun Abel tetap teguh pada pendirian. Ketika tengah malam, Abel keluar dari kamar karena kelaparan. Abel mencari makanan di dapur. Tak disangka Abel mendengarkan sosok mengerikan di ruang tamu. Ia mengira jika itu adalah kakaknya, namun tak ada siapapun di sana. Abel kembali mengambil makanan dan kembali ke kamar. Ia menggunakan handset untuk mengurangi bisikan gaib mengganggunya. Tanpa disadari, sosok setan menghampiri, dan tiba-tiba mendengar teriakan adiknya, Alia bergegas bangun dan menghampiri Abel. Davin yang mendengar teriakan itu juga ikut terbangun. Mereka berdua masuk ke kamar Abel, di mana gadis itu sudah ketakutan di bawah selimut. Alia membuka selimut dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan rasa takut, Abel meminta kakaknya berdoa agar sosok itu pergi. Alia bingung siapa yang dimaksud Abel. Gadis itu memberitahu jika ada yang ganjil di rumah mereka. Seperti orang, namun bukan orang. Siang harinya, mereka pergi ke rumah Bukwindu. Abel mengenalkan kakaknya Alia dan juga Davin. Ini Kak Alia, kakak saya. Kak, ini Bu Windu. Kedatangan Abel ke sana adalah meminta Bukwindu menjelaskan tentang mata batin pada kakaknya. Sembari duduk santai, Bukwindu menjelaskan jika mata batin adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dari alam yang berbeda. Dan sebenarnya setiap orang telah memiliki mata batin dari lahir, dan yang membedakan adalah sudah terbuka atau belum. Abel sendiri sudah terbuka semenjak usia 5 tahun, keturunan dari neneknya. Orang mata batin terbuka bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Alia mengaku bahwa ia sama sekali tak percaya dengan perkataan Bukwindu. Ia membuktikan sendiri dan meminta Bukwindu untuk membuka mata batinnya. Ia tak ingin Abel menganggap dirinya terus-terusan tak percaya. Dan jika benar ia tak melihat apapun, ia akan membawa Abel ke psikiater. Bukwindu memperingatkan Alia jika mata batin yang dibuka tidak bisa ditutup kembali. Alia harus mempersiapkan diri secara mental dan iman. Alia bisa merasakan kehadiran aroma dan suara. Ritual pun dimulai dengan Alia menutup mata. Bukwindu mulai membacakan mantra pembuka mata batin dari Alia. Ketika selesai, gadis itu sama sekali tak melihat ada apapun. Ia menganggap semua perkataan mata batin adalah tipuan semata. Ia bergegas mengajak Abel pulang ke rumah. Esok harinya, Abel diminta pergi ke sekolah, lalu pergi ke psikiater. Davin seketika itu berpamitan untuk pulang ke Bandung melihat ayahnya. Ketika masuk ke kamar Alia, melihat memar di tangannya.
Malam itu juga Alia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Ketika menunggu giliran diperiksa, ia sempat berbincang dengan gadis yang bernama Tasya. Gadis itu mengungkapkan jika ia sakit karena dipukuli ayahnya. Ia meminta Alia menyampaikan kepada ibunya jika ia masih menyayangi sang ayah. Mbak Alia, Alia masuk ke dalam ruangan di mana dokter berkata jika ia hanya kurang vitamin. Ketika keluar dari ruangan, Tasya sudah menghilang. Alia langsung menghampiri ibu dari Tasya. Ia mengatakan jika ada pesan dari Tasya, jika anak itu tetap menyayangi ayahnya. Si ibu langsung kaget dan meminta Alia untuk tidak bicara sembarangan karena Tasya baru meninggal pagi tadi. Alia yang kebingungan menghampiri suster dan menanyakan anak yang duduk di kursi roda yang berbicara bersamanya tadi. Sayangnya suster itu berkata, tidak ada anak kecil dan sedari Tavi Alia hanya sendirian. Di toilet rumah sakit, Alia menelpon Abel dan mengatakan, jika ia melihat anak kecil, namun anak itu hanya Alia yang bisa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara dari bilik toilet ketika diintip Alia melihat ada sosok mengerikan di sana. Ia tersungkur ketakutan. Tiba-tiba Alia bergegas pergi dan mengambil obat di farmasi. Kali ini, ia melihat pasien pria berdiri di ujung ruangan. Ia meyakini jika pria itu bukan manusia dan benar saja. Alia lari ketakutan dan berlari ke arah lift. Namun lift tiba-tiba padam dengan sendirinya. Tak berselang lama lampu lift menyala. Dan dari pantulan ponsel, terlihat ada sosok yang bergantungan di langit-langit ternyata. Alia bergegas masuk ke dalam mobil dan melaju kencang. Tanpa diduga muncul sosok perempuan yang tertabrak mobilnya. Alia mengecek keadaan dan tak ada manusia yang tertabrak. Yang ia lihat justru kaki di samping pintu ketika diperhatikan sosok itu hilang tiba-tiba. Sosok perempuan itu mendekati Alia hingga ia teriak ketakutan. Alia yang membuka mata mendapati banyak orang yang berada di depannya. Malam harinya, Alia meminta adiknya tidur bersamanya. Sebelum tidur, mereka berbincang bersama. Abel menawarkan handset miliknya untuk dipakai karena handset itu bisa mengurangi bisikan setan. Alia menolak dan mereka pun bergegas tidur. Ketika malam semakin larut, sosok setan membuka pintu depan. Alia mendengar keributan itu terbangun dan mengecek keadaan rumah. Karena tak menemukan apapun, Alia memilih menutup pintu kembali dan masuk ke dalam. Ia terkejut karena perapian menyala dengan sendirinya. Ketika dilihat ke dapur pisau yang berada di atas meja bergerak dengan sendirinya memotong wortel. Dari bayangan cermin sosok wanita mengerikan memegang pisau itu, tiba-tiba Alia kali ini melihat sosok anak kecil bermain sendirian. Ia bergegas lari dan bersembunyi. Terlihat sosok wanita mendekati anaknya membawakan makanan. Alia meringkuk ketakutan ketika melihat wujud sosok ayah keluarga itu. Alia mencoba untuk lebih berani dan menanyakan apa masalah mereka. Ia mencari kian kemari, namun ternyata Abel terbangun dari tidur karena ia ingin buang air. Karena menggunakan handset, Abel tidak menyadari jika sang kakak kena serang makhluk halus. Alia kala itu diseret oleh sosok penghuni rumah itu. Abel yang kembali ke tempat tidur baru menyadari jika Alia tak ada di sana. Ia mencari kakaknya kian kemari hingga muncul sosok mengerikan. Abel menemukan Alia berada di dalam lemari dengan tubuh penuh cakaran. Siang harinya Buk Windu datang ke rumah itu untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Ia membuka kompas arwah untuk mengetahui keberadaan penghuni makhluk itu.
Kompas itu mengarah ke kamar orang tua Alia. Sayangnya Windu tak bisa berbuat lebih jauh, karena yang bisa berkomunikasi hanya mereka yang tinggal di rumah itu. Buk Windu meminta Alia dan Abel untuk tidak takut karena energi jahat bisa bertambah kuat jika mereka takut. Mendengar hal itu, Abel langsung berlari ke dalam kamar. Davin menanyakan beberapa hal tentang makhluk goib, dan manusia bisa melihat makhluk goib. Karena mata batinnya belum terbuka, tidak bisa melihat apapun. Alia membujuk Abel untuk melakukan ritual pemanggilan arwah agar semuanya berakhir. Setelah menguatkan satu sama lain, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah. Dengan duduk melingkar di meja mereka diminta untuk konsentrasi. Tak berselang lama, keadaan menjadi kacau. Alia, Abel, dan Windu berhasil masuk ke masa lalu, sementara Davin menghilang karena makhluk penunggu tak mau berkomunikasi dengannya. Mereka mendengar pecahan kaca di mana perampok masuk ke rumah itu di masa lalu. Perampok itu naik ke atas dan mengambil benda berharga. Karena pemilik rumah terbangun, perampok itu langsung menebas kaki si pemilik hingga putus. Ia mengunci pemilik rumah anak dan istri di dalam lemari. Akhirnya, mereka kembali ke masa sekarang. Windu menjelaskan jika makhluk penunggu di rumah itu merupakan keluarga, dan mereka mati karena kehabisan oksigen di dalam lemari. Kejadian itu terjadi sebelum orang tua Alia membeli rumah itu, dan mereka tidak menyukai keluarga Alia tinggal di sana. Alia harus pergi dari rumah itu, kalau tidak, sosok itu akan kembali dan akan membalas dendam. Alia semakin kebingungan karena ia tidak punya tempat tinggal lain dan uangnya belum cukup untuk menyewa rumah. Davin yang merasakan kasihan menanyakan cara lain untuk mengusir makhluk itu. Buk Windu berkata, jika mereka bisa diusir secara paksa, namun harus membuka portal gaib. Ia meminta Davin untuk menyingkir karena sangat berbahaya baginya. Ritual lanjutan pun dilakukan agar mereka bisa membuka portal gaib. Mereka bertiga kini harus fokus untuk membuka gerbang gaib, namun tiba-tiba Alia terlempar jauh. Danyang lor kidul, danyang lor ka. Gadis itu langsung pingsan seketika. Buk Windu kini tidak merasakan keberadaan makhluk penghuni rumah itu. Alia kembali ke masa lalu, di mana ia membuka lemari dan menemukan keluarga itu telah mati. Ketika Alia menangis histeris, mereka bangkit dan hendak masuk ke dalam raga Alia. Di dunia nyata, tubuh Alia mengalami kejang-kejang. Ia mulai kerasukan dan berusaha melarikan diri. Buk Windu berusaha mencegah Alia dan meminta Abel untuk mencari tali. Alia diikat di atas kasur sembari mengerang kesetanan. Buk Windu meminta Abel untuk fokus, sementara ia berusaha mengusir makhluk yang berada di dalam tubuh Alia. Listrik tiba-tiba padam dan kekacauan dalam kamar pun terjadi. Tiba-tiba Abel dan Windu melihat kejadian di masa lalu. Setelah mengambil benda berharga, perampok itu membuka penutup kepala yang ternyata adalah Mang Asep. Mang Asep, dia tukang kebun saya. Alia kala itu semakin memberontak dan melepaskan diri. Buk Windu meminta Abel untuk menyusul karena Alia hendak membunuh Mang Asep. Ketika hendak mengejar sang kakak, pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mang Asep yang berada di dalam rumah mengalami peristiwa aneh. Lampu rumahnya berkedip dengan sendirinya. Suara ketukan pintu terdengar karena Alia yang kerasukan langsung menghantam Mang Asep. Ia terus mengejar Mang Asep dan mengatakan jika dirinya bukan Alia, melainkan keluarga Sumarno. Keluarga Sumarno, ingat tinggal melakukan ke kami. Mang Asep pun teringat masa lalu. Kala itu Sumarno menyalahkan Mang Asep karena memberikan pupuk yang salah pada tanaman hingga membuat bunga-bunganya menjadi mati. Padahal pupuk yang digunakan Mang Asep adalah pupuk pemberian Sumarno sendiri. Dan lebih parahnya lagi, Mang Asep meminta gaji selama ia bekerja di sana. Sumarno menolak untuk memberikannya, padahal uang itu sedianya digunakan Mang Asep untuk biaya persalinan sang istri.
Pada akhirnya, Mang Asep terpaksa merampok rumah majikannya sendiri. Ia awalnya tak berniat membunuh, namun semua itu terjadi begitu saja. Alia yang masih kerasukan pun mengejar Mang Asep dan menusuknya dengan gunting rumput berkali-kali. Abel dan Windu berusaha menghentikan Alia, namun semua sudah terlambat. Ketika menahan Alia iblis itu justru pindah ke tubuh Abel. Alia kembali tersadar, namun kini Abel tak sadarkan diri. Buk Windu menjelaskan jika roh Abel kini gentayangan. Abel pun terpaksa dirawat di rumah sakit. Buk Windu berusaha mengasih tahu jika semakin lama kesadaran Abel akan terus menurun. Untuk bisa menyelamatkannya, Alia harus melakukan Rogo Sukmo dan menjemput Abel di alam lain. Namun ada suatu masalah di mana siapapun yang masuk ke dalam sana tak bisa kembali kecuali ditemani orang yang sudah mati. Alia sempat kebingungan, namun pada akhirnya Buk Windu menyadarkan Alia. Ia membuka penglihatan Alia, di mana dulu ia dan ibunya menjemput Abel yang ketakutan di sekolah. Alia kala itu melihat sundel bolong, namun ia mengabaikannya begitu saja. Ketika Abel kecil dibawa ke rumah Buk Windu wanita, itu juga menjelaskan jika mata batin sang kakak, yaitu Alia sudah terbuka, namun gadis itu tak menyadarinya. Mereka pun sepakat tidak memberitahu Alia. Dan ketika Alia meminta dibukakan mata batin, Windu hanya memperkuatnya karena sejatinya mata batin Alia sudah terbuka. Sebelum dipertajam, Alia sudah bertemu beberapa makhluk halus dan sosok yang bisa menemani Alia untuk menolong Abel adalah Davin. Mendengar hal itu, pria itu teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Kala itu Davin tak terima sang ayah menikah lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Sayangnya ketika keluar dari kampus, Davin tertabrak mobil hingga tewas. Ketika berada di kafe, yang memberikan minuman bukanlah Davin, melainkan orang lain. Pria itu hendak mendekati Alia, namun gadis itu berbicara sendiri dan menganggap jika wanita itu tak waras. Ternyata urusan Davin yang belum selesai adalah bertemu dengan ayahnya. Kini urusan Davin telah selesai. Windu meminta pria itu menemani Alia menjemput Abel. Windu meminta mereka berdua untuk berhati-hati jika memasuki alam gaib. Ritual pun dilakukan di depan Abel, di mana Alia dan Davin langsung berada di alam lain. Mereka bergegas masuk ke dalam kegelapan, di mana banyak makhluk halus yang mengerikan mengganggu. Mereka terus mencari Abel dan mengabaikan makhluk-makhluk yang ada. Abel ditemukan di dalam kurungan. Mereka segera membebaskan gadis itu dan membawanya pergi. Sayangnya ada Dedemit Mang Asep yang menghalangi langkah mereka. Untungnya ada Davin yang menyamarkan orang hidup. Pria itu membimbing Alia dan Abel menunjukkan jalan keluar. Setelah Abel berhasil keluar, Alia berpamitan kepada kekasihnya yang sudah menjadi setan. Alia berhasil kembali dan Abel pun berhasil tersadar. 2 minggu setelahnya, Abel dan Alia masih ada sosok yang mengikutinya. Mereka terus berkonsultasi kepada Buk Windu atas apa yang mereka alami. Sosok yang mengikuti Abel kini bernama Mirah. Ketika mereka kembali ke dalam rumah, Alia melihat sundel bolong yang sudah menunggu. Ternyata itu adalah Mirah, sosok yang mengikuti Abel sampai ke rumah. Dan film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.